Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam wahai murid-murid saja yang saya sayangi. Qabla nabda dirosatana, sebelum kita mulai pembelajaran kita, hayya naqra'u jama'atan al-basmalah. Mari sama-sama kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, hadal yaum maddatuna al-muta'allaq bi fi'lil amri. Hari ini materi pembelajaran kita yaitu fi'il amar. Ma huwa ta'rifu fi'lil amri? Apakah definisi fi'il amar itu? Fi'il amar adalah kata kerja perintah. Setiap kata perintah itu di dalam bahasa Arab dinamakan fi'il amar. Setiap kata perintah di dalam bahasa Arab dinamakan fi'il amar. Sebelumnya kita telah membahas ada dia fi'il madi, kata kerja yang telah lewat, ada dia fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung dan akan dilakukan, dan sekarang masuk ke fi'il amar, kata kerja perintah. Di sini ada beberapa contoh, ada contoh fi'il mudhari. Kamu laki-laki sedang pergi, bahasa Arabnya itu adalah tadhhabu. Sedangkan di fi'il amar kita mau buat kata kamu laki-laki sedang pergi itu menjadi kata perintah, jadi pergilah. Fi'il amarnya adalah idhhab. Idhhab. Ingat, fi'il amarnya adalah idhhab. Pergilah, idhhab. Jadi di sini ada ustazah tuliskan fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari yang mukhatab. Ingat, fi'il amar itu diambil dari fi'il mudhari yang mukhatab. Yang mana fi'il amar itu memiliki hanya 6 domir, berbeda dengan fi'il madi dan mudhari. Domirnya itu untuk mudzakkar ada 3, untuk muannas ada 3. Untuk mudzakkar anta, antuma, antum, untuk muannas anti, antuma, antunna. Selanjutnya, seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa fi'il amar itu berbeda dengan fi'il madi dengan fi'il mudhari. Fi'il madi itu memiliki 14 domir. Fi'il madi itu masuk ke 14 domir. Domirnya itu adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, humna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ketika kita buat huwa itu dalam fi'il madi menjadi zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna, anta zahabata, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Jadi fi'il madi itu dimasuki domir yang 14. Selanjutnya, yang selanjutnya itu adalah domir yang masuk kepada fi'il mudhari. Domir yang masuk kepada fi'il mudhari sama kayak fi'il madi, yaitu ada 14 domir. Dan dia itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dari kata fi'il madinya tadi zahaba menjadi yadhhabu. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna. Tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna. Tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna. Tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Adhhabu, nadhhabu. Ingat, fi'il mudhari itu menerima huruf mudhari'ah di awal kata. Di sini fi'il mudhari yang didomir huwa itu, yang didomir huwa ada huruf mudhari'ahnya hamzah, nun, dan ya juga ta. Selanjutnya, fi'il amar. Kita masuk ke dalam materi kita. Materi kita hari ini adalah fi'il amar. Domir yang 14 itu hanya masuk kepada fi'il amar itu cuma ada 6 domir. Ingat ya Kak? Domir yang masuk kepada fi'il amar hanya 6 domir, yaitu anta, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sedangkan huwa, huma, hum,
hiya, huma, hunna, ana, nahnu itu tidak masuk ke dalam fi'il amar. Karena fi'il amar itu, kata perintah itu hanya masuk kepada domir yang mukhatab, lawan berbicara. Ketika kita memerintah seseorang, otomatis orang yang kita suruh ada di depan kita, ada di hadapan kita. Selanjutnya, beberapa langkah-langkah cara membuat fi'il amar. Yang pertama, membuang huruf mudharaah. Kakak-kakak sudah tahu bahwa huruf mudharaah itu adalah hamzah, nun, ya, ta yang ada di awal kata fi'il mudhari. Contohnya ustazah buat tazhabu. Tazhabu adalah fi'il mudhari, artinya kamu laki-laki sedang pergi. Kita membuat fi'il amar, contohnya yang pertama membuang huruf mudharaah. Kita buanglah ta ini karena tanda huruf mudharaah di dalam tazhabu adalah ta. Menjadi izhabu, izhabu, za-nya mati, izhabu. Sedangkan syarat yang kedua, langkah yang kedua, sukunkan huruf terakhir fi'il mudhari. Dari tadi kata tazhabu udah dibuang huruf mudharaahnya menjadi izhabu dan diakhirkan pula akhirnya, disukunkan akhirnya menjadi izhab, izhab, izhab. Masuk ke syarat yang ketiga. Apabila tidak terbaca, maka tambahkan hamzah wazol di awal kalimat. Coba dengarkan misalnya izhab, izhab, izhab. Dia itu terbaca tapi seolah-olah tidak terbaca karena huruf yang mati di awal kata itu tidak terbaca. Apabila tidak terbaca, ditambah hamzah wasol. Lalu barisi hamzah itu sesuai baris huruf kedua atau ain fi'ilnya. Ingat, dibarisi sesuai dengan ain fi'ilnya atau huruf kedua dari fi'il tersebut. Di dalam yang nomor langkah yang ketiga ini ada di situ. Yang pertama, apabila ain fi'ilnya berbaris dhammah, maka hamzahnya berbaris dhammah. Ingat, huruf yang kedua dari kata tanzuru adalah zol. Ingat, tadi sini ya. Ingat, tadi sini adalah huruf tambahan. Ta ini adalah huruf tambahan. Tanzuru. Sedangkan kan ta huruf tambahan berarti nazoro. Berarti huruf yang kedua adalah zo. Zo-nya berbaris apa? Berbaris dhammah. Apabila ain fi'ilnya berbaris dhammah, maka hamzahnya berbaris dhammah. Tadi kan umpamanya huruf mudharaah, sukunkan akhirnya jadi nzur. Akan tetapi ditambah hamzah karena tidak terbaca menjadi unsur. Kenapa unsur? Karena zo di situ ain fi'ilnya berbaris dhammah. Selanjutnya, apabila ain fi'ilnya berbaris patah atau kasroh, maka hamzahnya dikasrohkan. Coba lihat, fi'il mudhari'nya adalah tadhabu. Di sini awal katanya adalah za karena tadi tadhabu adalah huruf tambahan atau huruf mudharaah. Tanda fi'il mudhari zahaba. Di mana di situ huruf yang kedua adalah ha, zahabu. Berarti kalau membuat fi'il mudhari setelah disukunkan akhirnya kita menambah hamzah berbaris kasroh. Jadi dari tadhabu fi'il amarnya adalah idhab. Kenapa idhab ustazah? Karena peraturannya tadi apabila ain fi'ilnya berbaris fathah atau kasroh, maka hamzahnya dikasrohkan. Selanjutnya syarat yang keempat. Apabila ada nun di fi'il mudhari, maka nunnya itu dibuang kecuali pada domir antunna. Ingat, yang umpamanya dibarisi sukun aja itu hanya ketika mufrad. Di akhir fi'il mudhari dibarisi sukun ketika mufrad. Sekarang kalau umpamanya di musanna menunjukkan 2 orang atau 3 orang kan banyak. Kayak umpamanya tadhabu, tadhabani, ada nunnya. Apabila ada nunnya, maka dengan sendirinya setelah tadi membuat langkah-langkah yang pertama, cara membuat fi'il amar, yang pertama huruf mudharaahnya dibuang, yang kedua disakinkan akhirnya atau dimatikan. Apabila tidak terbaca tambah hamzah, ini ada lagi. Kalau umpamanya dia ada nun di akhirnya, bagaimana ustazah? Tinggal dibuang aja nunnya. Nunnya dibuang. Tadhabani, nun yang di tadhabani ini ketika dia di fi'il amar, maka dia akan menjadi tinggal alif karena nunnya wajib dibuang. Dan di sini ada kecuali di domir antunna. Di domir antunna nunnya itu tidak dibuang. Fi'il mudhari'nya adalah tadhabna.
Sedangkan fi'il amarnya tetap idhabna. Kenapa saja fi'il mudhari'nya nunnya tidak dibuang? Karena nun yang di sini menunjukkan banyak perempuan. Dan dia kalau umpamanya tidak dibuang nunnya, maka akan sama fi'il amarnya dengan mufrad yang pertama dari tadhhabu idhab juga. Jadi karena dia menunjukkan jamak banyak perempuan, maka kita tetapkan nunnya jadi idhabna. Tadi Ustazah bahas semua fi'il dalam bahasa Arab itu berasal dari fi'il madi dan wazan fi'il madi itu adalah fa'ala. Ingat, wazan fi'il madi adalah fa'ala. Pa di fa'ala ini adalah fa fi'il, ain di fa'ala ini adalah ain fi'il, lam di lam fi'il. Sedangkan kalau umpamanya kita contohkan ke zahaba, za yang di sini tetap namanya fa fi'il meskipun dia bukan huruf fa. Ha di sini ain fi'il dan ba di sini adalah lam fi'il. Karena semua fi'il dalam bahasa Arab itu berasal dari fi'il madi dan wazannya timbangannya adalah fa'ala. Ingat Kak, huruf yang pertama itu adalah ain fi'il, huruf yang pertama fa fi'il, yang kedua ain fi'il, dan yang ketiga adalah lam fi'il. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Jika ada yang nggak paham, boleh tanya kembali Ustazah lewat Jabrian. Mungkin ila liqa ma'assalama hatta al-an maddatuna wa ana sa'akul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.